salawat yang bid'ah sekaligus mengandung kekufuran dan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Contohnya apa? Sangat banyak. Di antaranya salawat Fatih yang dibuat-buat oleh At-Tijani, lalu dinisbatkan kepadanya tarekat Tijaniyah, salah satu golongan sufi ekstrim. Salawat yang mengandung kekufuran. Di mana mengandung kekufuran? Yaitu ketika At-Tijani yang membuat salawat itu menjelaskan keutamaannya. Apa dia bilang? Satu kali membacanya menyamai membaca Al-Quran 6 kali. Bayangkan jemaah sekalian. Kata At-Tijani, pendiri tarekat Tijaniyah, Sufia ekstrim, satu kali membaca salawat Al-Fatih senilai membaca Al-Quran 30 juz 6 kali. Ini kufur. Menyamakan ucapan makhluk dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kekufuran. Bahkan bukan hanya menyamakan, dia menganggap ucapan makhluk lebih baik daripada ucapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini dia sandarkan kepada Nabi SAW secara dusta. Dia berdusta atas nama Nabi SAW. Tidak ada hadis sama sekali. Dia mengklaim menerima melalui riwayat atau jalur khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, kemudian beliau SAW mengabarkan kepadaku untuk kedua kalinya bahwa satu kali membacanya menyamai setiap tasbih yang terdapat di alam ini dari setiap zikir, dari setiap doa yang kecil maupun besar, dan dari Al-Quran 6.000 kali. Na'udzubillah. Salawat Fatih dia katakan, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepadaku pada akhirnya menjadi lebih afdal dari Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Ini kan khayalan dan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW dan kekufuran. Bagaimana bisa ucapan kita bersalawat kepada Nabi SAW lebih baik daripada Al-Quran kalamullahi azza wa jalla? Ini jelas kekufuran dan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW, karena dia klaim itu hadis Nabi SAW, padahal tidak ada satupun sanad yang sahih, bahkan yang dhaif sekalipun tidak ada. Iya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Seharusnya orang ini membawakan rujukan ketika menukil pernyataan Syekh At-Tijani tentang keutamaan sholawat Al-Fatih. Sholawat Fatih adalah tradisi yang berkembang di kalangan umat Islam ketika hendak memulai belajar yang biasa dibaca oleh para santri di pondok-pondok pesantren tradisional. Substansinya sama dengan sholawat-sholawat yang lain, yaitu mengandung pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini dan rombongannya seringkali membawakan komentar bid'ah, syirik, kekufuran, dan lain-lain pada amalia umat Islam mayoritas yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran kelompoknya. Seharusnya orang ini mempelajari dahulu secara mendalam soal bid'ah, agar nantinya tidak mudah menerjemahkan bid'ah secara sempit yang menjadikan mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah, karya Al-Halabi, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan ketiga tahun 2008 Masehi, halaman 123. Telah berkata Imam kami Asy-Syafi'i, apa-apa yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau ijma, yaitu kesepakatan umat Islam atau riwayat-riwayat, maka hal itu adalah bid'ah yang sesat, dan apa-apa perbuatan baru dari kebaikan dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka itu merupakan bid'ah terpuji. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini juga dinyatakan oleh Ibn Taimiyah di dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Dar'ut Ta'arud, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid pertama, halaman 248 sampai 249. Ibn Taimiyah berkata, dan apa-apa yang bertentangan dengan nas-nas, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, maka hal tersebut adalah bid'ah menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan apa-apa yang tidak diketahui bahwa hal itu bertentangan dengan nas-nas tadi, terkadang tidak dinamakan bid'ah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, dan seterusnya, sebagaimana yang telah kami bacakan sebelumnya dalam kitab Sirah Al-Halabiyah.
Di sini Ibn Taimiyah jelas-jelas mengakui adanya bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan nas. Kami akan berikan hadiah untuk orang ini. Pernyataan dari Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab At-Tibun Nabawi, karya Ibnul Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Darussalam, halaman 513. Kitab Lihumma, Ibn Qayyim berkata, Al-Marwazi, Al-Hambali berkata, aku datang kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yang mana saat itu aku sedang demam. Lalu beliau menulis untukku di selembar kertas, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, wabillah, Muhammadin Rasulillah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Anbiya ayat 69, sampai kepada kalimat, Ya Allah, sembuhkanlah orang yang membawa tulisan ini. Pada halaman 515, Kitab Lir-Ru'af, Ibn Qayyim berkata, Ibn Taimiyah senantiasa menulis firman Allah di kening si penderita pendarahan, yaitu surat Hud ayat 44. Dan aku mendengar Ibn Taimiyah berkata, aku tulis di kening pada banyak orang yang menderita pendarahan, maka orang itu sembuh. Apakah perbuatan itu ada nasnya atau pernah dipraktekkan dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika tidak, berarti guru besarnya orang ini, yakni Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, dalam pandangan orang ini telah melakukan Bid'ah mengada-ada di dalam agama. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, dalam pandangan orang ini telah melakukan haram. Oleh karena orang ini dan rombongannya lah yang merasa paling benar dan merasa memiliki surga, maka tidak dimasalahkan.